Hai Sobat Panara, bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Gimana nih persiapan belajar kalian buat ikut seleksi sekolah kedinasan? Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang materi, antonim, dan sinonim pada tes seleksi sekolah kedinasan. Belum tahu alur tes TNI Polri dan sekolah kedinasan, serta kurang informasi yang valid? Yuk join e-course Panara Course. Promo terbatasnya, klik link ini ya. Kira-kira tes sinonim itu fungsinya itu untuk mengukur bagaimana tingkat kewaspadaan dan kecermatan terhadap suatu indikasi yang mirip. Misalnya dapat arahan dari atasan, kok kata-katanya sedikit berbeda tapi ternyata artinya sama gitu. Nah, untuk tes antonim itu ditujukan untuk mampu melihat kebenaran secara terbalik. Jadi untuk mengetahui apakah perkataan yang diucapnya itu benar atau salah atau berbeda arti. Jadi seperti itu. Nah, lalu untuk petunjuk teknisnya nanti kalian akan diminta untuk mencari kata yang merupakan arti kata, persamaan atau padan kata, dan lawan kata dari soal-soal. Nah, biasanya di dalam soal itu sinonim itu bisa juga dituliskan persamaan atau menggunakan tanda seperti ini, sama dengan ini. Nah, lalu untuk antonim itu biasa dituliskan lawan kata atau bisa juga dengan tanda seperti ini, silang ini. Nah, langsung aja ya kita ke contoh soal. Sudah siap belum nih? Mau kita latihan bareng soal-soal? Sudah Kak, siap. Siap. Oke, untuk yang pertama ini saya kasih waktu 1 menit, silakan dijawab. Kira-kira sinonim markah itu apa? Markah itu ada di IG ya, di Instagram, markah gitu. Kira-kira apa sih markah tuh? Coba ada yang tahu nggak? Apakah titik? Selanjutnya Tanda B. Ya, jawabannya benar, tanda. Nah, kira-kira ada yang bisa bedakan nggak? Kenapa markah itu tanda? Kan ini titik, koma, spasi, garis itu kan juga bisa diartikan sebagai tanda. Oke, langsung jawabannya aja ya. Nah, kalau untuk titik, koma, dan spasi dan garis itu lebih ke tanda dalam tulisan, aturan-aturan di tulisan teks seperti itu ya. Nah, kalau markah itu lebih umum seperti markah jalan, berarti tanda-tanda dalam di jalan itu. Sudah siap untuk tes soal selanjutnya? Untuk soal selanjutnya ya, ini sinonim dari eksplisit itu apa? Kita tunggu 5 orang lagi jawabannya, baru kita bahas. Yuk, silakan mulai dituliskan saja di chat atau langsung bilang juga nggak masalah. Sinonim eksplisit itu apa sih? Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Sinonim. Nggak perlu takut salah guys, karena di sini kita kan belajar. Nah, belajar itu nggak langsung kita belajar sama-sama. Oke, Kak M Safiullah udah menjawab nih. Katanya tersurat. Oke, ada pandangan lain nggak nih dari teman-teman? Oke, Coba yang lain. Kak Dion B, Kak Mustafa M. Lagi. Kak Anissa E. Lagi. Kak Sihab C. Wah, beragam banget nih Kak Nurul jawabannya. Kira-kira apa Kak ini yang benar? Jawabannya itu ternyata jawabannya jelas. Halangan sebagai apa sih ya? Ada yang menghalangi kita. Nah, kalau masalah itu kan sifatnya
bisa juga menghalangi, tapi gimana ya? Rintangan itu kan ada seperti ada batu loncatan. Nah, jadi lebih jelasnya jawaban yang lebih tepat itu rintangan, seperti aral. Aral kan ada halangannya. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang belum jelas nggak? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk soal nomor 3 nih, ada yang kurang paham. Mungkin juga bisa nih, selain diaplikasikan pada kalimat, itu juga kita harus memperkaya kosakata kita dengan sering-sering buka KBBI, guys. Karena sinonim antonim itu semuanya ada di KBBI. Ya nggak, Kak Nurul? Benar sekali, Kak Lulu. Jadi harus banyak-banyak membaca juga bisa. Kita lanjut ke soal selanjutnya saja ya. Nah ini, oke, sepertinya sudah sepakat semua ya. Jawabannya itu B, penyelesaian. Jadi ada solusi, ada masalah. Jadi ada masalah itu harus diselesaikan. Gitu. Lalu apa bedanya dengan nih pembenaran? Kenapa nggak pilih pembenaran? Ada yang mau jawab nggak? Kira-kira? Ya? Nah ini, usang. Kira-kira apa jawabannya? Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya itu C ya, rusak. Jadi usang itu lebih menjelaskan barang-barang yang lama tidak terpakai. Itu kan biasanya kalau lama dan tidak terpakai itu kan lama-lama rusak. Nah, jadi jawabannya itu rusak. Kalau baru itu malah lawan katanya ya, lawan kata dari usang. Lalu kira-kira nomor 5 ini sulit nggak pertanyaannya? Sering dengar jadi tidak sulit. Sering dengar ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah ini biasanya sering dengar ya ini. Apa jawaban apa sinonim dari logat? Dialek. Mungkin. Dialek. Dialek. Oke, yang lain? Ada jawaban lain nggak kira-kira? Ada yang mau jawab lain atau setuju dialek semua? Gaya. Gaya. Oke. Kita lihat jawabannya ya. Jawabannya ternyata benar dialek. Nah, kenapa sih kok ini pasti ada yang terkecoh dengan gaya ya? Nah, gaya ini kan di jawaban yang A, gaya itu kan lebih umum. Nah, kalau logat itu kan lebih ke cara bicara kita ya. Ya. Nah, kalau cara bicara itu lebih cocok dengan dialek atau gaya? Dialek. Ya, dialek. Benar sekali. Nah, berikut tadi salah satu tes seleksi sekolah kedinasan ya. Semoga video tadi bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.